Satu misalnya, kita tinggal tunggu apakah Mahkamah Konstitusi akan meng-approve, akan menyetujui bahwa umur tidak harus 40. Itu pasti akan semakin menebalkan. Gibran sangat potensial maju di 2024. Jebakan Batman, Gerindra niat banget pingin jadikan Gibran cawapresnya Prabowo. Semua cara dilakukan asal ambisi presiden tercapai. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku untuk 2024 atau next election 2029 yang akan datang? Jadi memang tidak bisa juga kita mengsimplifikasi dan berburu-buru bahwa ini seakan-akan ingin memudahkan Gibran untuk bisa maju. Misalnya saya maju cawapres, Mbak Rosi mau nyoblos saya dan pasangan saya dengan kapasitas saya masih seperti ini. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak ingin batas minimal usia untuk calon presiden dan wakil presiden diatur. Ia meminta Indonesia melihat negara-negara lain. Menurutnya, banyak pemimpin muda di luar negeri yang sudah teruji. Prabowo terlihat mulai menampakkan secara terang-terangan menginginkan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun, peluang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan pengujian materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia. Nah, yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Terkait gugatan PSI, pemerintah dan DPR sepakat mendukung batas usia calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres menjadi 35 tahun. Sebagai informasi, saat sedang berjalan uji materi mengenai batasan usia minimal capres-cawapres di MK, perkara ini bernomor 29-PUU-21-2023. Hasilnya, DPR dan pemerintah kompak memberikan sinyal setuju untuk mengubah batas usia tersebut. Perwakilan DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang di MK pada Selasa kemarin. Dalam sidang tersebut, DPR diwakili oleh anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra, Habibur Rahman, dan pemerintah diwakili oleh staf ahli Kemendagri Togap Simangunsong. Habibur Rahman menjelaskan beberapa pertimbangan yang mengisyaratkan sinyal persetujuan batas usia minimal cawapres diubah, yaitu terkait bonus demografi dan kesempatan anak muda menduduki jabatan tinggi di sebuah negara. Pegiat media sosial Denny Siregar pun menanggapi isu wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sebagai bakal calon presiden Prabowo Subianto. Habibur Rahman menjelaskan beberapa pertimbangan yang mengisyaratkan sinyal persetujuan batas usia minimal cawapres diubah, yaitu terkait bonus demografi dan kesempatan anak muda menduduki jabatan tinggi di sebuah negara. Pegiat media sosial Denny Siregar pun menanggapi isu wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sebagai bakal calon presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan tersebut terlihat niat banget untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Denny pun mewanti-wanti agar berhati-hati adanya jebakan Batman. Menurutnya, usulan tersebut terlihat niat banget untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Denny pun mewanti-wanti agar berhati-hati adanya jebakan Batman. Jangan sampai Prabowo yang dapat kuasa, keluarga Jokowi yang kena getahnya, karena isu ini bakal mudah digoreng jika diterapkan pada pemilu saat ini. Coba pikir, perwakilan DPR ternyata dari Gerindra. Why? Karena ada isu Gerindra akan memasangkan Gibran dengan Prabowo. Isu ini sudah lama dihembuskan sejak pertemuan Prabowo dengan Gibran di Solo. Mungkin karena belum percaya diri dengan jagoan mereka yang selalu kalah Pilpres, dan kini sudah sepuh pula. Sekelompok pendukung yang ingin mengusung Prabowo presiden menggulirkan ide yang cukup menggelitik. Kalau ini benar-benar memang dirancang seperti itu, maka kubu Prabowo yang dapat enaknya, keluarga Jokowi yang kena getahnya. Prabowo dan kawan-kawan sekarang sedang gencar melakukan penyusupan sambil merebut orang-orang hebat supaya dapat meraih kekuasaan. Apalagi Gibran elektabilitasnya makin naik sebagai cawapres potensial. Ini bukan kebetulan, pasti ada rancangan politik yang sudah dimulai. Gibran pun harusnya sadar kalau ini mungkin ada jebakan Batman yang bisa merugikan dirinya secara politik. Semenjak Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP 21 April lalu,
Prabowo harus mengubah bidak caturnya. Karena politik itu sudah biasa menghalalkan segala cara. Prabowo nekat masuk kandang banteng di Jateng. Bagaikan menggunting dalam lipatan, Menhankamnya Jokowi itu menyelinap ke Solo, sengaja merayu Gibran untuk dijadikan bakal cawapresnya. Belum lewat mulutnya, tapi Prabowo sudah ngontrak mulut relawan Jokowi Gibran, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang katanya siap mendukung Prabowo. Gibran tak mengiyakan tawaran itu karena dia sadar belum cukup ilmunya dan belum cukup umur pula. Lebih baik Gibran fokus saja dengan kerjaan sebagai wali kota. Toh belum juga genap 1 periode, masa mau langsung loncat ke cawapres tepat setelah misalnya batas usia diturunkan? Agak tidak etis sih. Enak dilawan, gak enak di Gibran dan Jokowi juga kena getahnya. Jangan sampai ini terjadi. Bagaimana kalau menurut Anda? Pembebasan lahan, karena memang pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Tampar muka Anies, Pak Basuki ungkap pengakuan warga soal sodetan Ciliwung mangkrak. Rekam jejak amburadul gini, nekat mau ngurus negara? Mikir nggak sih pendukungnya? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Biasanya kalau PUPR itu fisiknya. Ya, ini ya Pak ya, fisiknya. Fisik. Terkait dengan masyarakatnya, terkait dengan lahannya biasanya Pemda ya. Ciliwung itu yang sodetan ini pembebasan dibiayai oleh sekaligus PU. Oke, berarti memang Bapak yang pendekatan ke warganya, sosialisasi ke warga. Warga tadi kita lewat Pak Wali Kota. Kalau itu konsisten dilakukan dari dulu, pasti gak jauh berapa. Yang masalahnya kan yang tadi Pak, 6 tahun gak diapa-apain. Normalisasi nggak diapa-apain, sudetan nggak diapa-apain. Nah sekarang alhamdulillah punya ini mulai dikerjakan lagi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembebasan lahan yang mandek oleh Pemprov DKI Jakarta membuat proyek penangkal banjir Jakarta jadi mandek pembangunannya. Dia bilang proyek penanganan banjir Jakarta selama hampir 5 tahun sempat jalan di tempat. Bahkan Basuki bilang selama 5 tahun pihaknya sama sekali tak menganggarkan Rp1 pun pada DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR untuk program pengendalian banjir Jakarta karena tak ada pembebasan yang dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Basuki merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang bilang proyek sodetan Ciliwung harus dibangun hingga belasan tahun karena masalah pembebasan lahan yang terhenti. Bukan cuma sodetan Ciliwung saja, Basuki bilang tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat normalisasi Kali Ciliwung juga mandek. Dari 33 km sampai sekarang masih bersisa 17 km yang belum dibangun. Basuki bilang proyek penangkal banjir Jakarta mulai lancar dilakukan setelah pembebasan lahan mulai kembali dilakukan. Dalam hal ini dia sempat menyinggung PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang berhasil melakukan pembebasan lahan dengan cepat. Sebelumnya, Jokowi mengungkap penyebab sempat mangkraknya proyek sodetan Ciliwung di Jakarta Timur yang diresmikan hari ini. Jokowi mengatakan penyebabnya adalah persoalan pembebasan lahan. Jokowi mengatakan kala itu kegiatan pengeboran proyek sodetan Ciliwung terpaksa dihentikan lantaran Pemprov DKI Jakarta tidak menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Sebagai informasi, proyek tersebut sempat mangkrak 6 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad pun mengomentari hal tersebut dalam akun Twitter pribadinya @yusuf_dungdung. Ia mengungkapkan bahwa rekam jejak Abbas amburadul seperti ini nekat mau ngurusin negara. Dan ia juga mempertanyakan, mikir nggak sih pendukungnya? Kemudian ia pun jadi teringat perkataan Presiden Jokowi waktu menjabat Gubernur DKI soal penanganan macet dan banjir lebih mudah diatasi jika menjadi presiden. Kalimat itu kemudian dipelintir para pembenci dan buzzer Abbas lantaran banjir masih terjadi ketika Jokowi menjadi presiden. Padahal, maksud Jokowi mengatakan lebih mudah mengatasi banjir itu karena jika beliau menjadi presiden, maka yang menjadi gubernur DKI otomatis Ahok. Jadi, ada harapan bisa bekerja sama dengan baik.
Semua orang tahu kalau Jokowi dan Ahok mampu bersinergi dan kerjasama dengan baik, makanya masalah banjir akan lebih mudah diatasi. Dan hal itu terbukti dengan berjalannya proyek normalisasi Kali Ciliwung ketika di era Ahok. Namun sayang, sejak Anies menjabat, proyek ini sama sekali tidak jalan. Anies lebih memilih adu debat dengan pemerintah pusat. Anies bilang normalisasi sungai kurang efektif, tapi sumur resapan dianggap lebih keren. Naturalisasi sungai pun tidak jalan sama sekali. Memang faktanya dari awal Anies sama sekali tak berniat melanjutkan program yang sudah dikerjakan Ahok. Bayangkan saja, penanganan banjir yang menjadi prioritas malah semua dibiarkan oleh Abbas. Abbas jelas tidak mampu melakukan pembebasan lahan yang selama ini menjadi masalah klasik. Padahal anggaran sudah ada, namun pembebasan lahan tidak bisa dikerjakan. Semua baru berjalan lagi setelah Abbas lengser dan digantikan oleh PJ Gubernur Heru Budi. Terbukti Heru Budi bisa gerak cepat. Beda dengan Anies yang lamban luar biasa. Anies terlihat lamban karena tidak sejalur dengan pemerintah pusat. Dari awal pemerintah sudah katakan, penanganan banjir harus melibatkan pusat dan daerah. Harus ada kerjasama. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tapi sayang, Anies malah membuat semua rencana berantakan. Semua ini telah membuktikan bahwa Abbas cuma pintar ngibul lewat kata-kata manisnya, tapi nol dalam bekerja. Parahnya lagi, yang begini malah mau dijadikan presiden? Bagaimana kalau menurut Anda?